Sriwedari berdiri tahun 1910. Jadi kita sudah berumur 114 tahun. Dan Sriwedari sendiri sejarahnya itu kan dulu itu sini kan wayangnya punyanya keraton Surakarta Hadiningrat. Kalau 1910 itu berarti pada masa pemerintahan Pakubuwono yang ke-10. Dan Sriwedari sendiri dulunya dibuat itu memang untuk hiburan rakyat. Sebenarnya ketika kita berbicara wayang orang itu yang mengawali memang sebenarnya Mangkunegaran pada masa pemerintahan Mangkunegara IV. Tapi wayang orang Sriwedari pada masa pemerintahan Pakubuwono 10, berarti Mangkunegara itu Mangkunegara ke-7. Berbeda nih secara sajiannya, karena dulu kan hiburan itu ya mau wayang wong Sriwedari tok. Jadi wayang wong Sriwedari garapannya supaya pakliran wayang kulit ngono kae. Dimulai jam 8, jam setengah 9, rampung jam 4 esuk, jam 5 esuk awal. Terus ceritanya cerita tradisi nih, cerita wayang Purwo, entah Mahabharata, entah Ramayana, entah lakon-lakon Kadiwatang. Yang jelas secara konsep keseluruhan, karena kita adalah wayang orang Sriwedari, kita tidak akan meninggalkan tradisi. Tetapi bagaimana caranya tradisi itu bisa menjawab tantangan zaman. Makanya dalam pertunjukan wayang orang Sriwedari itu diberi sentuhan-sentuhan yang lekat dengan kaum muda saat ini. Contohnya seperti ada garap koreografi yang atraktif. Kedua, garap artistik yang memang itu bisa menggambarkan sebuah peristiwa yang terjadi. Lanang obong yang nganggo geni-geninan. Tiga, kostum. Mungkin kalau ada lakon-lakon tertentu itu kostumnya kostum sing kekinian, jadi riasnya rias karakter yang kekinian itu. Dan yang terpenting adalah cerita yang kita gelar pada saat ini itu sangat berbeda dengan tahun-tahun dulu. Dulu itu 12 keliran, tapi sekarang itu 4 keliran, 5 keliran maksimal selesai. Karena penonton zaman sekarang nggak mungkin mau dan bisa untuk menyaksikan atau menikmati pertunjukan yang terlalu lama. Makanya dari segi cerita pun kita kemas sebagaimana mungkin yang bagaimana cerita itu bisa tersampaikan oleh penonton era-era sekarang. Jadi tidak melulu kita berbicara tentang cerita-cerita tradisi, tapi cerita-cerita yang sudah disangkit, yang sudah dimodifikasi, yang dikorelasikan dengan kejadian saat ini, sehingga para penonton itu bisa menerima dan memaknai pertunjukan wayang orang Sriwedari. Konsep pertunjukan wayang orang Sriwedari yang jelas tetap tradisi ya, karena kita bentuk panggungnya itu panggung tradisi, panggung prosenum tradisi, dan segala aspek yang mendukungnya kan tetap unsur-unsur tradisi. Kayak kelir kita itu masih kelir tradisi, mungkin satu-satunya kelir yang masih tradisi kayak gini ya Sriwedari. Jadi mau ditarik koyo bendera itu. Tapi setelah modernisasi, jadi kayak alat-alat elektronik yang canggih kayak VCD, TV mulai merebak di Solo, wayang orang Sriwedari mulai tidak diminati oleh masyarakat.
Karena luweh pilih nonton TV kan timbang nonton wayang wong. Nah, itu perjalannya waktu terus sampai sekarang. Dan memang Sriwedari itu sempat mengalami saya ya, terutama saya itu kan masuk di wayang orang Sriwedari itu tahun 2004. 2004 itu saya udah main di sini, dan tahun 2004 itu saya sangat merasakan sekali bahwa penontonnya itu nggak ada wayang orang Sriwedari. Kadang penontonnya cuma 1, 2, itu tahun-tahun itu. Terus dan penonton nggak ada itu berlangsung lama sekali. Lalu ketika wayang orang Sriwedari didominasi dengan teman-teman muda dan secara kepengurusan membebaskan penggarap-penggarap atau sutradara itu untuk bereksplorasi dalam karya wayang orang, mulailah penonton itu kembali berdatangan. Untuk dewasa ini di wayang orang Sriwedari, dampaknya untuk masyarakat di sini memang banyak sekali yang sudah mulai sadar akan budayanya. Banyak yang melihat di sini, terutama kaula muda, tidak hanya orang tua saja yang berminat untuk melihat wayang orang Sriwedari. Nah, itu karena memang secara pementasan di sini sudah melakukan inovasi-inovasi yang ada, baik itu secara iringan, baik itu secara sanggit, baik itu secara garap. Untuk iringan di karawitan, para penata iringan memulai masukkan unsur-unsur garap yang ada dalam karawitan pedalangan, baik karawitan pedalangan kontemporer maupun karawitan pedalangan yang tradisi kontemporer. Di sini juga iringan-iringan yang digunakan mulai menyesuaikan dengan fungsi yang ada di sini dan juga karakter yang tertera pada wayang. Untuk inovasi-inovasi yang ada itu, para penata iringan mulai memasukkan beberapa juga unsur-unsur inovasi iringan tari kontemporer, seperti untuk gerakan-gerakan yang bersifat inisiasi ataupun gerakan-gerakan koreografi yang ada pada dalam penari. Wayang orang itu adalah sebuah tontonan yang memuat tuntunan dan memakai sebuah tatanan. Maka untuk para generasi muda, ayo kembali cintailah budayamu, karena wayang orang itu adalah budaya warisan leluhur kita yang bisa menjadi garda terdepan atau bisa menjadi menjadi ciri khas bangsa dan negara kita.